Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar psikologi. Kami akan mengadakan penyuluhan mengenai peningkatan kesadaran diri terhadap kesehatan mental. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri dulu ya. Saya sendiri sebagai moderator, Rafifa Asila dengan NIM 230190076. Dan teman-teman saya sebagai narator dan siapa dulu? Nama saya Safira Farmarifani, saya dengan NIM 230190029. Maaf, nama saya Lestari Febriani dengan NIM 230190056. Nama saya Kamila Fakira Dzikrilaili dengan NIM 230190012. Nama saya Latifah Najwa Oktarin dengan NIM 230190055. Nama saya Dara Putri Fadina dengan NIM 230190066. Baik teman-teman, kami akan memberikan materi. Baik, materi pada hari ini akan kami mulai dengan pengertian kesehatan mental. Baik, sebelumnya bisa dilihat semuanya materinya? Bisa. Ya. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan mental. WHO menjelaskan kesehatan mental sebagai keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental yang sehat adalah ketika Anda berada dalam keadaan sejahtera, di mana Anda merasa baik dan berfungsi dengan baik di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental. Yang pertama terdapat faktor biologis. Faktor biologis ini termasuk genetika, karakteristik prenatal, dan persalinan. Selanjutnya yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi adalah kerentanan pribadi, ketahanan atau kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam kesulitan. Faktor nomor 3 yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga yaitu depresi perinatal, penelantaran orang tua, pelecehan anak, dan penyakit mental orang tua. Selanjutnya terdapat faktor lingkungan, diantaranya bullying, kekerasan, dan bentuk pelecehan lainnya. Kemudian terdapat masalah sosial, termasuk masalah sosial ekonomi dan kemiskinan. Yang terakhir yaitu faktor ekologi, yaitu kebisingan dan kurangnya cahaya. Sekian dari saya, selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Materi selanjutnya ada macam-macam gangguan kesehatan mental. Ada 10 yang kami sajikan di sini. Yang pertama ada depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa bersedih. Yang kedua ada skizofrenia, adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Dan yang ketiga ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas atau takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang keempat ada bipolar, adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Yang kelima ada gangguan tidur, atau biasa kita sebut dengan insomnia, merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Beberapa contoh gangguan tidur adalah sulit tidur, yang biasa kita kenal yaitu insomnia, mimpi buruk atau parasomnia, atau sangat mudah tertidur atau narkolepsi. Macam-macam gangguan mental yang keenam yaitu gangguan makan atau yang bisa disebut eating disorder. Eating disorder biasanya diakibatkan oleh emosi ekstrim, sikap, dan perilaku yang melibatkan berat badan dan makanan. Gangguan mental yang termasuk dalam gangguan makan paling umum yang seperti kita tahu yaitu anoreksia, bulimia, dan binge eating disorder. Yang ketujuh adalah gangguan kontrol impuls dan kecanduan. Penyakit psikologis lainnya adalah gangguan kontrol impuls dan kecanduan yang
mengakibatkan para penderitanya tidak dapat menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Contohnya adalah piromania, yaitu dorongan kuat untuk sengaja menyulut api, dan kleptomania, yaitu mencuri. Kepribadian yaitu personality disorder, di mana para penderitanya memiliki kesehatan mental yang bermasalah terhadap sikap, kepercayaan, dan perilaku. Contohnya adalah borderline personality disorder, antisocial personality disorder. Ini bisa dikecilin. Gangguan obsesif kompulsif atau yang biasa kita ketahui sebagai OCD adalah macam-macam gangguan kesehatan mental yang selanjutnya, yaitu di mana para penderita sering mengalami pikiran obsesif dan perilaku kompulsif. Ada pikiran, gambar, atau dorongan yang tidak diinginkan dan tidak menyenangkan memasuki pikiran dan menyebabkan rasa cemas, jijik, dan tidak senang. Gangguan kesehatan mental yang terakhir adalah gangguan stres pasca trauma atau yang seperti kita ketahui adalah PTSD. PTSD adalah kondisi yang dapat berkembang setelah kejadian traumatis, seperti pelecehan seksual, kekerasan, kecelakaan, bencana alam, atau kematian seseorang yang dicintai. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh kasus fatal dari gangguan mental yang tidak diatasi. Gangguan mental jika dibiarkan bisa semakin parah dan menyebabkan kasus-kasus yang tidak terduga. Salah satu contohnya adalah kasus mahasiswa UGM bunuh diri. Ini terjadi pada Oktober 2022. Seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal bunuh diri di salah satu hotel di Yogyakarta. Keputusan bunuh diri ini diduga karena masalah psikologi yang dia alami. Lalu selanjutnya, ada kasus pembunuhan massal di Sandy Hook. Kasus ini terjadi pada Desember 2022, di mana seorang pria bernama Adam Lanza membunuh 26 orang, yang di mana 20 orangnya itu adalah anak-anak, di sekolah dasar Sandy Hook di Connecticut. Lanza ini didiagnosis menderita gangguan spektrum autisme dan gangguan obsesif kompulsif, namun dia tidak pernah mendapatkan perawatan yang memadai. Selanjutnya ada kasus Ningsih Sunarsi. Kasus yang ketiga ada kasus pembunuhan massal di Fort Hood, lalu kasus Ariel Castro, yaitu pria yang menyekap 3 wanita selama 10 tahun. Lalu contoh yang terakhir adalah kasus Nining Sunaksi. Dia mengaku bahwa dia dibawa oleh jin ke laut. Pada tahun 2018, seorang wanita bernama Ningsih Sunaksi ditemukan hidup setelah dinyatakan hilang selama 18 bulan di pantai Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Nining mengaku dia dibawa oleh jin ke laut dan diselamatkan oleh nenek moyangnya. Nining juga mengaku bahwa dia bisa berkomunikasi dengan jin dan nenek moyangnya melalui telepati. Perilaku seperti ini diduga karena seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia dan gangguan disosiatif. Skizofrenia itu ketika seseorang tidak bisa membedakan kenyataan dan hayalannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan penyembuhan gangguan mental itu terhambat. Penyebab pertama adalah kesalahpahaman dan mitos. Orang banyak yang masih kurang pemahaman tentang gangguan kesehatan ini, sehingga membuat terapinya tidak berjalan maksimal. Banyak orang yang punya mindset bahwa kalau ke psikiater atau ke psikolog itu cuma orang gila, padahal tidak. Jika kamu merasa ada yang salah dengan dirimu, dengan perilakumu, itu saja seharusnya kita sudah perlu memeriksakan diri kita ke ahlinya. Kurangnya dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini sangat penting dalam proses penyembuhan penyakit mental, karena jika
kurang dukungan dari keluarga itu dapat membuat pasien merasa kesepian dan merasa tidak berharga, sehingga kondisi mentalnya bisa memburuk. Yang ketiga ini adalah stigma atau pandangan negatif seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa orang yang mencari bantuan ke ahlinya seperti ke psikolog itu tuh dianggap pasti tidak waras gitu, memalukan, mereka dianggap aib gitu. Makanya orang-orang cenderung takut untuk menemui ahlinya saat merasakan gangguan mental. Selanjutnya materi akan disambung oleh Najwa. Berikut adalah cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama, kamu bisa mulai dengan menghargai diri sendiri. Untuk menjaga kesehatan mental, mulailah dari kebiasaan-kebiasaan positif. Salah satunya adalah menghargai diri sendiri. Lalu yang kedua, kelola stres dengan baik. Cara yang bisa kamu lakukan untuk mengelola stres antara lain berjalan santai di luar ruangan, menonton film, atau melakukan hal-hal yang kamu sukai. Lalu, stres juga bisa dikelola dengan cara tidur yang cukup. Yang ketiga, akui perasaan dan emosi negatif. Untuk bisa mengatasi perasaan emosi negatif, kamu harus mengakui perasaan itu terlebih dahulu. Yang keempat, tetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang realistis dapat membuat hidupmu lebih terarah. Hal ini pada akhirnya juga dapat membantu menjaga kesehatan mental. Nomor 5, sayangi tubuh sendiri. Kesehatan mental juga sangat bergantung pada caramu merawat dan menyayangi diri. Pastikan tidur yang cukup, mengonsumsi makanan yang bergizi, serta melakukan olahraga yang rutin. Yang keenam, pelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Orang dengan hubungan sosial yang baik terbukti lebih mampu mengatasi stres dan memelihara kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Yang terakhir, bantu orang lain. Biasakan berbuat baik. Membantu orang lain juga dapat menghindari kamu dari rasa kesepian. Materi selanjutnya adalah layanan kesehatan mental yang bisa kamu kunjungi jika kamu merasakan memiliki masalah mental. Yang pertama ada puskesmas, rumah sakit, dan biro psikologi atau psikiater dan klinik kesehatan mental. Baik, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita akan bersama-sama menonton sedikit short film untuk lebih menambah wawasan untuk teman-teman semua ya tentang kesehatan mental ini short filmnya. Setelah selesai menonton short film yang tadi, bagaimana kesan dan pesan yang teman-teman rasakan? Apakah ada yang bisa menyampaikan? Nurul, Tessa, Dharma, Nida, atau Suci? Menurut aku, Dharma? ini relate banget ya sama apa yang dialami pada hari ini ya, dimana mereka tuh banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat kejadian-kejadian yang ada terjadi di sekitar mereka. Contohnya sendiri tadi di pertengkaran orang tuanya ya. Ini sendiri ya pernah terjadi sama aku sebenarnya dulu. Tempat
sempat membuat aku down banget waktu itu. Tapi untungnya